Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, untuk teman-temanku di sini yang sudah hadir, terima kasih. Terima kasih banyak sudah masuk ke dalam videoku. Untuk tema kali ini adalah yang menitikkan air mata atau meneteskan air mata karena kehilangan diri kamu. Yang sedih banget, yang sampai nangis banget kehilangan diri kamu karena ya kamu tuh begitu berharga tapi dia kayak nggak bisa ngomong gitu, yang sedih sebetulnya tapi kadang-kadang pura-pura kuat. Kemudian dia juga di sini pada saat itu entah mau berbuat apa. Kita akan lihat siapa orangnya ya, siapa orangnya yang meneteskan air mata ketika kamu pergi. The Lovers. Ada energi Gemini di sini. Knight of Cups. Kemudian Seven of Swords. Ace of Swords. The Moon. Hierophant. Ada Gemini, Taurus, kemudian ada dari elemen air ya, Scorpio, Cancer, Pisces, kemudian ada energi Aquarius, Libra, Scorpio, Gemini, Taurus. Ya, Gemini, Taurus ya, betul. Di sini orang ini jatuh cinta sama kamu. Jatuh cinta. Ya, intinya dia jatuh cinta sama kamu. Namun kadang-kadang orang ini nggak jujur. Ya. Apa yang dia katakan dan apa yang diperlakukan ke kamu itu berbeda. Jadi dia bisa aja waktu itu dia datang ke kamu ya karena kan ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu di sini. Yang kemudian pada akhirnya ketika kamu mengetahui adanya konflik dan kamu tahu dia curang mungkin ya, jalan terbaiknya adalah selesai gitu. Jalan terbaiknya adalah selesai. Dan di sini kalian mencoba untuk healing. Aku melihatnya masih ingat dan healing. Di sini dia ada rasa penyesalan. Rasa penyesalannya kayak apa sih? Dia mungkin lagi banyak berdoa, banyak mengupgrade diri, kayak gitu. Terus aku lihatnya juga di sini ada satu hal yang fatal ya, yang fatal yang membuat kamu itu jadi kayak ilfeel sama dia. Energinya seperti itu. Ilfeel banget. Kamu tuh sedih. Kamu merasa kayak yang sudah kamu korbankan ke dia kayaknya gak kurang-kurang deh. Kok ternyata setelah kamu mencoba untuk membuat dia happy, dia seneng, kok kayak gak dihargai. Kok aku dibeginiin, dan kamu gak nyangka dari kebaikan dia. Dan kamu tuh percaya, waktu itu kamu tuh gak cari tahu tentang dia, gak stalker, kamu percaya aja sama orang ini. Ternyata dia berbuat hal yang tidak masuk dalam akal sehat kamu. Kayaknya gak mungkin deh dia begini. Kita ambil energinya dia. Tujuan ya, aku lihatnya tujuan. Dia itu mungkin untuk mendapatkan tujuan ya, dia tuh bisa melakukan apapun. Karena dia punya rencana, pokoknya aku harus enak, aku harus dari hubungan ini tuh apa lagi yang bisa memprovide aku lebih baik gitu loh. Ya mungkin dia kayak deket sama siapa di belakang kamu, bisa jadi
gitu ya. Pokoknya ada hal curang lah yang dilakukan, mengkhianati kepercayaan kamu. Kita akan lihat di sini. Kita afirmasi kenapa ada the lovers di sini. The Empress, pada dasarnya ya, dengan kamu tuh udah paling enak. Di luar dari hubungan dia dengan siapa, sama kamu tuh udah paling nyaman. Gitu. Udah paling nyaman, udah paling kayaknya kamu yang paling ngerti. Dan dia di sini walaupun dalam kondisi yang mungkin tidak banyak berkelimang harta, tapi dia merasa cukup karena kamu perhatiin dia. Di sini ada kartu Knight of Cups. Nah, pada awalnya dia menawarkan hubungan ini serius ya. Aku akan menjadikan kamu teman pelabuhan hidupku. Berarti kan ada arah menikah, ada arah ke hubungan serius di sini. Pada awalnya seperti itu. Namun apa yang dia lakukan, kita akan cek ya kenapa ada Seven Sword di sini. Mungkin bisa memanfaatkan dari sisi keuangan, kekuasaan. Mungkin kalau kamu dia bawahan kamu atau dalam kantor yang sama, jabatan. Kita lihat lagi di sini ya. Apalagi yang bisa Seven of Swords. Oke. Dia mungkin banyak memperlakukan kamu dengan tidak layak, atau pada akhirnya kamu itu lebih banyak mengalah atas ambisi dia, atas kelakuan dia. Kamu make excuse, oh ya udah, kayak gitu. Dan kita lihat lagi ya. Dia terlalu banyak sosialisasi dengan orang lain. Artinya ya bisa jadi dia menjalin cinta di belakang kamu dengan yang lain. Ada flirty, ada namanya affair, ya kan? Dalam lingkungan ini, lingkungan kerjaan dia. Jadi kamu merasa kayak, aduh beneran deh, kayaknya aku gak bisa lagi. Yang terbaik buat kamu adalah dengan meninggalkan, gitu. Di sini kita lihat afirmasi ada kartu Ace of Swords. Kenapa? King of Cups. Pasca kamu tinggalkan, intinya setelah semuanya kebongkar, dia merasa ada penyesalan dan bersalah banget gitu ya. Bersalah banget. Membiarkan kamu pergi, kamu tuh berharga banget karena kan di sini tuh penuh dengan kebahagiaan. Ibaratnya kamu tuh berlian ya, dia dilepasin. Kamu lebih dia lebih memilih bersenang-senang sesaat ketimbang sama kamu. Dan kayak udah mengkhianati kepercayaan kamu, jadi dia juga merasa tidak tenang di sini. Ada kartu Page of Wands. Dalam kesendiriannya, dalam kesedihannya di sini, mellow ya, aku lihatnya mellow, dia tidak tenang, cemas. Kemudian dia berusaha ingat kamu, mungkin cari kamu. Di sini dia mencoba kasih kabar sama kamu pada waktu itu. Mungkin ada yang udah ganti nomor atau gimana, aku nggak tahu. Tapi dia di sini berusaha untuk cari kamu. Energinya sekarang seperti itu. Ada kartu Six of Pentacles. Artinya diminta dibukakan untuk pintu maaf. Karena pada dasarnya di sini dia mau kembali sama kamu. Aku melihat begini ya, teman-teman. Orang ini sedih banget kalau kamu tinggalin. Kenapa? Karena satu, dia pernah punya banyak salah sama kamu. Kayak ngebuat kepercayaan kamu tuh luntur, ya. Setelah dia melakukan itu, dia merasa tidak puas dan dia langsung tersadar bahwa di sini hidupku tuh makin terombang-ambing. Setelah kamu pergi, adanya nggak jelas. Jadi di sini dia tuh berusaha nanti mau minta maaf sama kamu, kasih kabar, bukain dong pintu maaf. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi di sini. Aku butuh kamu. Secara nyata aku butuh kamu.
Kalau aku lihat sih memang agak seru ya orang ini. Dia itu, ya semua orang pasti punya salah gitu ya, punya kelalaian. Tapi di sini aku melihat dari sisi kamu itu sakit banget, sakit banget. Kecewanya itu parah gitu. Tapi kamu di sini aku melihat masih menyimpan namanya perasaan kalau kita bisa bersatu lagi atau bertemu lagi, alangkah lebih baiknya. Karena di sini memang harapan-harapan dia itu masih banyak sebetulnya. Salah satunya yang mau dia beresin adalah ya sama kamu. Kalau misalnya ada orang ya punya salah di masa lalu, pasti dia tuh mau lebih baik lagi ke depannya, gitu kan. Dan orang ini sebenarnya kalau aku lihat ya, walaupun dia nakal ya, ibaratnya nakal tuh mungkin dia banyak temen cewek atau dia flamboyan, tau nggak istilah flamboyan itu bisa kesana kesini karena pergaulannya bagus. Tapi aku melihat ada sisi lonely. Bisa jadi ya, bisa jadi orang yang kayak gini itu pada masa lalunya pasti ada trauma atau gimana sampai dia sendiri itu merasakan kayak nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Kalau misalnya memang dia sama wanita, ya aku maunya punya 2 lah, punya 3 lah. Terus aku pengen jadi punya cowok nggak cuma 1, karena aku nggak mau kesepian. Kalau satunya pergi harus ada yang gantiin gitu. Ada heart with a key. Di sini dia itu melihat kamu adalah soulmate-nya. Kenapa? Karena dia merasa ketemu sama pasangan hidup ya, lebih ke soulmate. Selama ini kan dia kayak nggak puas setelah kehilangan kamu. Dia itu kayak ngerasa, biasanya kalau gue sama yang dulu-dulu kalau selesai ya udah deh, nggak begitu sedih. Kok sekarang sama kamu ini kenapa ada sesuatu yang melekat yang nggak bisa aku lupain gitu. Nggak tahu, kayak aku kayak kehilangan arah. Di sini ada Cupid Arrow. Jadi kenapa kalian kuat? Ya memang semesta tuh sudah menjodohkan seperti itu. Energinya itu kayak saling apa ya? Ya inilah gambarnya, paling gampang. Ada gemboknya, ada kuncinya. Kalau kuncinya hilang, gemboknya nggak kebuka. Kalaupun sama yang lain itu maksain banget. Jadi orang ini belakangan baru menyadari bahwa berartinya kamu sama dia. Dan sekarang jujur aja, dia di sini itu kayak sedih. Kenapa dia bisa ngelakuin hal ini sama kamu? Tiap malam mungkin ada kayak keinginan dia itu untuk dipertemukan sama kamu, doanya. Kali ini aku bener deh, kalau seandainya ketemu sama kamu, aku bakal serius. Aku nggak mau kehilangan kamu karena aku ternyata butuh kamu. Di sini dia menyadari bahwa kesalahan dia di masa lalu itu terlalu beresiko. Dia melakukan hal yang akhirnya dia malah nggak dapat apa-apa, malah kayak kehilangan kamu, kayak membuang sesuatu yang berharga. Perlu disadari, kamu tuh membuat dia itu kayak saling berkaca gitu loh. Kamu tuh kaca besarnya dia, big picture-nya dia. Kamu juga melihat dia tuh kayak kembaran aku gitu loh, kayak mirroring aku. Tapi kenapa sih kamu kayak gini sama aku gitu loh? Kamu kayak nyakitin aku banget-bangetan ini. Gitu. Setelah kamu pergi, telah disadari ya, dia tuh sedih. Ternyata dia baru benar-benar aku suka kamu. Aku pengen ngedate lagi sama kamu. Di sini ada girl with snake. Ya, girl with snake itu berarti dia pernah menghadirkan namanya orang ketiga di sini. Jadinya kamu
kayak kecewa. Walaupun aku suka, tapi sukanya dengan orang ketiga ini kayak sesaat gitu loh. Dia mungkin banyak kayak chatting ya teman-teman, kalau aku lihat. Kalau dari pergerakannya kan dia pasif nih di sini, bukan tipe-tipe yang agresif ya. Kalau dari kartu-kartunya tuh cuman rencana, terus healing ya. Mungkin dia juga orangnya ibadahnya juga bagus sebetulnya, cuman pergerakannya slow. Dan aku lihat mungkin ini kayak chattingan, terus mungkin jalan cuman beberapa ketemuan, nggak intens gitu, tapi dia menghadirkan orang ketiga dan buat kamu sakit. Di dalam pikirannya ya, dia banyak belajar. Ternyata setelah dia kehilangan kamu, persepsinya baru berbeda tentang kamu. Oh iya, si A ini yang aku tinggalin, dia tuh lebih keibuan, lebih paham aku, lebih klik. Kalau misalnya moodku begini, dia bisa beginin aku. Kalau misalnya dia lagi rapuh, aku bisa melindungi dia. Jadi kayak saling mengisi, saling berbagi, dan itu memorinya indah-indah. Oh iya, mungkin kalau seandainya waktu-waktu gini aku suka ngedit sama dia di mana nih, tempat-tempat yang kalian berdua suka datangi. Mungkin ya paling jelek dijemput, beli drive-thru, makan di rumah atau makan di mobil, bisa jadi. Tempat-tempat casual yang kalian suka datangin bersama, itu dia samperin lagi. Dia keinget lagi, oh iya kalau lewat, oh iya ada Dunkin Donut nih, misalnya ada ada burger apa gitu. Dia ingat nih gitu. Orang ini punya foto kamu. Jadi kalau seandainya dia lagi malam-malam ya, lagi nggak ada siapa-siapa gitu, dia buka-buka handphonenya, stalking lagi Instagram kamu. Dan aku bisa jamin kok orang ini pasti akan stalker Instagram atau sosial media kamu dengan menggunakan fake account. Dia tahu tentang kamu, apa yang kamu ikutin, perkembangan kamu, apapun dia tahu. Dia menganggap kamu itu menarik loh. Jadi setelah kamu pergi, cintanya dia ke kamu itu makin dalam. Ternyata bayang-bayang kamu itu, walaupun hanya bayang-bayang, dia bisa jatuh hati sama kamu. Mungkin dia ngeliatin video kamu ya, video kalian lagi iseng-iseng ngapain, foto kalian berdua, kalian gimana, barang-barang pemberian kamu. Kayak bermain dalam pikirannya sendiri. Kita lihat lagi di sini, banyak banget ya. Kita ambil lagi. Oke. Dia di sini lebih banyak mungkin bercengkrama dengan teman-teman ya. Bukan dengan teman wanita, tapi dengan teman-teman. Ini karena ini feminin kartunya, jadi girl talk ya. Jadi misalnya dia sharing dengan teman-teman, ngobrol, mungkin ya untuk mengisi waktu luang karena kamu nggak ada. Dia nongkrong terus ya tanpa kamu. Dia cuman kayak happy kalau momen-momen tertentu. Misalnya kalau lagi ada temannya, dia agak lupa tuh karena ini. Tapi begitu dia sendiri lagi, sudah selesai gitu. Aku melihat di sini keluar ya unconditional loving, dan di sini ada mask. Orang ini tidak pernah mengatakan betapa dia mencintai kamu sebetulnya. Kalau kamu tanya sama dia, kamu cinta aku apa enggak sih? Ya kita lihat nanti ya. Ya suka gitu loh. Paling jawabannya gitu aja. Tapi sebenarnya dia tuh adalah orang yang sebenarnya udah menyesal dan dia mau tulus cinta sama kamu. Ada perasaan sakit, sedih akan perpisahan, putus, kehilangan, sedih, ya kayak terseduh-seduh nih ya.
putus dari kamu tuh nggak membuat kemajuan sih di sini kalau aku lihatnya. Kenapa? Karena orang ini kayaknya telat gitu loh, telat nyadarin kalau ya kamu itu unik, kamu tuh spesial, nggak tergantikan, ya nggak tergantikan. Sekarang kita lihat dari oracle-nya. Banyak banget sih kak kartunya. Iya, kalian kan mau lebih detail, jadi rasanya personal reading, ya kan? Kita lihat dulu di sini. Orang yang sedih sama kamu, kira-kira bagaimana pesannya? Abundance, take action, don't stop, forgiveness, there's something better, no. Dan di sini ada a year from now, 1 tahun dari sekarang. Oke. Ini kita gabungin di sini ya. Aku melihatnya kalau membaca oracle ini, kita nggak baca satu-satu ya. Kalau baca satu artinya bisa kemana-mana, jadi aneh. Yang bisa aku bilang, orang ini sudah mulai menentukan sikap dan sudah mau menuju ke arah kamu. Di sini dia nggak menyerah. Mungkin tidak menyerahnya apa? Dia akan nanya-nanya kabar kamu dari teman kamu. Kemudian dia bahkan mungkin sudah kontak kamu sendiri. Ada abundance di sini. Dia berusaha untuk memperbaiki hidup menjadi orang yang lebih baik. Dia punya cita-cita di situ kan. Nah, di sini sambil jalan gitu. Jadi kamu dimasukin lagi ke perjalanan hidupnya. Yang dia melakukan adalah dia minta maaf atas semua yang dia perbuat sama kamu. There is something better. Kalau misalnya bilang there is something better, jawabannya no. Nggak ada yang lebih baik daripada kamu. Oke? Dia nggak bisa. Kalau kamu jawab, apakah dia mau sama yang lain? Tidak. Apakah ada yang lain? Tidak. Apakah dia di sini melupakan aku selama ini? Jawabannya enggak. Apakah dia bisa cepat datang sama aku? Jawabannya juga enggak. Pokoknya no aja. Ya. Jadi bisa aku pastikan dari secara waktu tidak akan cepat. Dan ini terserah sama kamu. Dari something better juga mengindikasikan ya kamu bisa berkata tidak jika dia datang kembali. Kalau kamu rasa hati kamu sudah sakit, sudah nggak mau ada kesempatan, 2 gelas ini tiba-tiba kamu buang gitu aja, nggak apa-apa. Jangan pernah nyalahin diri kamu sendiri karena hubungan ini gagal, terus kamu jadi sedih sendiri gara-gara aku yang mungkin kurang bisa bersaing ya, aku yang kurang bisa baik gitu. Jangan. Nggak ada yang salah dari kamu. Kamu sudah melakukan yang terbaik buat dia. Ketika kamu pergi, dia sedih, dia merasa kehilangan, ya wajar. Ya, kamu gak usah khawatir. Kalau memang orang ini tuh kemana-mana, kamu gak perlu terlalu banyak mikirin dia juga. Karena percayalah, semesta itu akan memberikan jalannya sama kamu. Dia sendiri di sini pengen minta maaf kan sama kamu. Kamu gak usah khawatir. Kenapa? Ya, maksimalnya 1 tahun dari sekarang lah, dia pasti akan hubungin kamu lagi. Gitu. Ada yes, ada recovery, ada be assertive. Ingat, kalau misalnya apa yang kamu cita-citakan ini sudah datang atau kamu mau dia datang, akan ada recovery ya. Akan ada namanya kalian bisa baikan kembali. Tapi ingat, jangan kebablasan. Kamu harus tahu dulu polanya. Jangan kamu cinta, kamu keblinger. Ya, nggak boleh. Gitu. Jadi, yang aku harus tekankan sama kamu, boleh aja kita menerima orang masa lalu sebagai apa dulu gitu ya.
Kalau dia tiba-tiba kucuk-kucuk datang, aku pengen balikan, ya jangan dong. Kita lihat dulu pembuktiannya. Oke, aku salah sama kamu nih. Dulu mungkin aku pernah curang sama kamu dan aku udah nggak bisa. Nah, kamu harus tahu dulu dia tujuannya datang sama kamu benar-benar tulus seperti yang ini, atau ada energi beda lagi. Aku nggak bisa ngomong keras-keras. Ada energi beda lagi, ya kan? Karena ini sifatnya general, tapi kan memang terbatas. Nggak semuanya yang aku bacakan di sini masuk sama kamu. Kita tunggu aja 1 tahun dari sekarang, ya, 1 tahun dari sekarang. Kita sekarang sudah punya ini. Siapa yang menitikkan air matanya? Kita lihat inisialnya aja ya. Ada U, ada W, ada I, ada R, ada L, ada P, ada D, ada Z, ada C, ada Q, ada T. Zodiaknya, kenapa Scorpio ada terus? Pisces, kemudian ada Sagittarius, Libra, Capricorn, Aquarius, dan juga ada Taurus. Entah kenapa ya, si Scorpio ini kok kayaknya punya banyak salah sama zodiak lain apa gimana? Coba komen di sini yang korbannya Scorpio ada berapa? Komen ya. Yang paling menarik, aku mau lihat, nanti aku hubungin. Hadiahnya apa, rahasia. Orang yang menangis sekarang ini tidak pernah bisa untuk berhenti memikirkan kamu. I love you. Aku cinta kamu. We need to let each other go. Kita harus bisa saling melepaskan perasaan-perasaan yang mungkin sudah basi, sudah lalu. Perasaan marah kita, ya, lepasin. Aku tahu aku kelewatan sama kamu. Aku gak memperlakukan sebagaimana mestinya kamu sebagai kekasihku. Kadang-kadang kalau aku dengerin lagu, aku ingat kamu, karena seakan-akan musik itu berbicara perasaan kamu ke aku. Jadi aku tuh remember, atau aku bisa denger aja tuh lagu-lagu kesukaan kamu di sini, makna-maknanya aku dalami. My life is not as together as it seems. Ya, hidupku tuh tidak stabil-stabil banget, tidak indah-indah banget. Kalau misalnya punya pasangan ya tidak akur-akur banget. Apa yang kamu lihat itu fata morgana, sayang. Kenyataannya adalah kamu. Oke, buat kamu di sini yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir, terima kasih. Salam damai, salam sejahtera. Semoga hari ini kalian bisa tidur nyenyak ya. Ambil yang baik-baik dan buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye-bye.